ya Allah. Semoga tercurah kepada junjungan kita Al Mustafa Rasulullah Muhammad. Saya sebagai wakil dari Sohibul Hajah, yaitu Dharma Wanita Persatuan Kaum Kecamatan Sorsonan, ingin menyampaikan sepatah dua kata dalam sambutan ini. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Kiai Haji Khairul Hidayat, Sarjana Agama Magister Manajemen. Saya baru yakin bahwa ada ikatan batin anak-anak yang Bapak. Sebelumnya kami beserta pengawas memang tidak mengundang Bapak sekalian ketika acara DWP. Ternyata kayu tersebut dengan yang pertama Bapak ini mengobati hati para pegawai negeri di Kecamatan Sorsonan ini yang selama ini merasa fagerless, kata jauh, jarang dilewati. Mungkin yang bagian selatan sebelum jauh sering dilewati. Semoga kehadiran Bapak yang pertama ini membawa pesan, tentunya pesan yang baik, sehingga tata-tata ajaib dari sebuah iklan bisa terwujud, yakni kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil a'lam, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala akramil kiram Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-barratil kiram. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ya'ti dhahiruhuma yawmal qiyamati fa akhirin faizin yawmal ziham. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorsonan, yang tadi mengatakan bahwa saya pertama kali ke sini, baik pengawas madrasah ataupun pengawas PAI yang hadir, yang saya hormati Ketua BWP atau Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, teman akrab saya. Tidak ada manusia yang paling tahu saya kecuali Ketua DPD, Pak, beserta seluruh pengurus dan anggota sekalian. Dan yang saya banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang mudah-mudahan semuanya selalu diberi kesehatan, diberi barokah oleh Allah, dan diberi kesejahteraan lahir dan batin. Alhamdulillah, pada siang hari ini untuk pertama kalinya saya hadir dalam acara resmi di Sorsonan. Tanda ikatan kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian, karena saya sangat menginginkan bahwa keterikatan kita di Kementerian Agama itu bukan hanya sekedar keterikatan dinas. Itu betul, tapi masih kurang baik. Ketika kita ikatannya hanya ikatan dinas, maka setelah saya tidak di Sumeneb, selesai persaudaraan kan? Bisa jadi ketika saya pindah dari Sumeneb, lalu main-main ke Sumeneb, saya tahu kayak label apa jadi label kepala Sumeneb. Saya tidak ingin seperti itu.
Keinginan saya dan insya Allah sama semua bahwa ikatan kita di Kementerian Agama itu bukan saja ikatan dinas, tetapi lebih dari itu, yaitu ikatan keluarga besar. Sehingga dimanapun kita hati tetap nyambung, dimanapun kita masih tetap saling mendoakan, dimanapun kita tidak ada perubahan. Setuju ya Bapak Ibu? Oleh karena itu, mumpung saya di Sumedang, saya biasa menjalin silaturahmi dengan banyak orang. Ya saya awali dari jajaran kasih-kasih. Kami sekarang punya kebiasaan baru Bapak Ibu, yaitu kebiasaan makan malam bersama diawali dengan bakar ikan bersama. Ibu salawat dan salam mudah-mudahan tetap menanjurkan kehadiran baginda Rasulullah SAW yang bulan ini hari lahir beliau, ulang tahun beliau kita peringati bersama. Dan kita bersyukur hidup di Indonesia Bapak Ibu, karena tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang peringatan maulidnya sangat meriah dan sangat sering sama seperti Indonesia. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, tugas saya dua pagi ini. Yang pertama memberikan sambutan, yang kedua materi moderasi. Saya gabung jadi satu saja ya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih Bapak Ibu sekalian, saat ini banyak sekali didengungkan moderasi beragama. Pertanyaan kita mungkin, moderasi itu apa? Dan mengapa akhir-akhir ini moderasi sangat ditekankan? Mengapa akhir-akhir ini Kementerian Agama sangat menekankan moderasi beragama? Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Di Sumeneb juga. Kita mulai dari istilah moderasi. Moderasi ini berasal dari kata-kata moderat. Moderat itu apa? Dalam bahasa Arab, moderat itu berarti wasatiyah, tengah-tengah. Tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, seimbang. Ini namanya moderat. Orang kalau sudah moderat itu biasanya ciri-cirinya, pertama, dia tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain. Orang kalau moderat ciri-cirinya yang kedua, dia akan mudah menerima masukan dari orang lain. Yang ketiga, orang kalau sudah moderat itu tidak gampang menyalahkan orang lain. Sebab kalau orang sudah gampang menyalahkan orang lain, menganggap orang lain salah, maka yang terjadi, orang tersebut pasti mempunyai karakter iman. Tahu kan iman ini? Karakter ini orang nyaman. Orang moderat tidak pernah seperti itu. Orang moderat itu pasti mengerti terhadap kondisi orang lain. Nah, moderasi berarti proses bagaimana masyarakat itu menjadi moderat. Lalu kenapa moderat ini perlu? Mengapa tidak mudah menyalahkan orang lain itu perlu? Bapak Ibu, saat ini Indonesia sedang diserang habis-habisan, sedang diserbu habis-habisan, bukan secara fisik, tapi lewat sosial media, lewat internet. Siapa yang menyerang? Yang menyerang ini adalah aliran-aliran atau paham-paham ekstremisme. Aliran ekstremisme itu biasa kita kenal dengan istilah teroris ya. Bapak Ibu pernah kan dengan istilah teroris? Teroris itu bagaimana? Kalau tidak ikut aliran saya bunuh. Kamu ikut saya atau mati, pilihannya itu. Ikut saya selamat, dia ikut saya habis. Banyak contohnya sudah. Aliran ekstremisme yang kemudian membawa banyak korban. Bom Bali, misalnya tahun 2000, viral sekali. Ada berapa korban nyawa?
ketika mereka mengatakan bahwa Pedis Cafe, sebuah kafe itu digunakan untuk maksiat, maka aliran ekstremis ini mengatakan harus dibom. Ketika dibom, yang mati bukan hanya yang maksiat, yang sholat di dekat kafe juga mati. Bagaimana hukumnya? Pokoknya kalau tidak itu aliran saya harus mati. Ini aliran yang tidak moderat. Pertanyaan kita sekarang, apakah Rasulullah pernah ngebom? Gak pernah, Pak, karena Rasulullah masih belum bisa membuat bom. Saya rubah pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah berperang tanpa ada perintah dari Allah? Tidak pernah. Saya tarik lebih dalam lagi, ini kan sekarang maulid Bapak Ibu. Jadi pembahasan moderasi dan maulid, moderasi dengan pribadi Rasulullah. Kita tarik lebih dalam lagi. Tidak pernah ada riwayat yang menceritakan bahwa ketika perang Rasulullah itu nyerang duluan. Tidak pernah ada. Buka hadis-hadis, buka kitab-kitab tarikh. Pernah Rasulullah nyerang duluan? Tidak pernah. Sepanjang peperangan beliau yang dilakukan maksimal itu hanya menangis. Ada orang nyerang menangis, ada orang nyerang. Beliau nggak pernah menyerang. Padahal yang di hadapan beliau itu adalah orang yang boleh dibunuh, yang halal darahnya karena kafir. Ini bukti moderasi yang berlakukan pada Rasulullah. Selanjutnya ada hal menarik Bapak Ibu. Jadi begini ya, kalau kita bicara moderasi, maka orang yang paling moderat sepanjang sejarah itu adalah Rasulullah. Orang yang paling mengerti kepada orang lain, orang yang paling tidak pernah menyalahkan orang lain, itu adalah Rasulullah. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bukti moderasi Rasulullah. Ketika Rasulullah akan perang, itu beliau selalu mengumpulkan pasukannya. Kemudian beliau berpidato. Apa yang beliau sampaikan? Aturan-aturan peperangan. Wahai kaum muslimin, para tentara Islam, sebentar lagi kita akan berperang melawan orang kafir. Mohon diperhatikan, pertama, jangan membunuh atau menyakiti perempuan. Jadi orang Arab waktu itu ketika perang itu keluarganya dibawa, istrinya dibawa, anaknya dibawa, hewan-hewannya dibawa, harta bendanya dibawa. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kami kuat, kami kaya. Ini cyber ya, jadi perang psikis gitu. Membuat lawan takut, membuat lawan keder. Kata Rasulullah, ketika mau perang, pertama, jangan menyakiti, melukai dan membunuh perempuan. Yang kedua, jangan menyakiti, melukai atau membunuh anak kecil. Yang ketiga, jangan merusak lingkungan. Kalau sudah perang, hancurkan semua. Kalau perlu, tulis diri sepakai. Tapi Rasulullah tidak, moderat sekali. Seandainya Rasulullah tidak moderat, Bapak Ibu, seandainya Islam itu tidak memperlakukan moderasi sejak awal, saya yakin Islam tidak sebesar sekarang. Islam ini besar karena moderasi. Islam ini besar karena mau mengerti orang lain. Contoh dari Rasulullah banyak. Bapak Ibu mungkin semuanya pernah dengar bagaimana Rasulullah ketika sholat subuh dalam satu waktu itu tiap pagi pasti diludahi oleh seseorang. Pernah dengar ya? Jadi dari rumah beliau, ya yang jelas ini bukan rumah yang di Raudhah, bukan. Karena kalau di Raudhah tempel dengan masjid. Mungkin rumah istri beliau di mana begitu. Jalan menuju masjid, subuh-subuh itu mau sholat subuh, ada orang meludah itu, meludah subuh gitu. Orang yang aja kan, menabi coba subuh itu di mana Pak? Subhanallah. Tapi nanti gitu, coba bercerita itu nanti.
saat ada kejadian aneh, langganan tidak ada. Ketika jalan sampai di tempat itu Rasulullah sudah siap untuk yang nyobain. Ternyata yang nyobain tidak ada. Olah oleh Rasulullah. Maka langganan saya pun tidak ada. Hanya terus berangkat ke masjid. Lalu sampailah kabar kepada beliau bahwa orang yang biasa melukai beliau itu sedang sakit. Orang pertama yang menjenguk orang itu adalah Rasulullah. Sampai kemudian dia masuk Islam. Kalau bukan orang moderat, kalau tidak moderasi, tidak mungkin bisa seperti ini. Kalau Rasulullah tidak moderat, Bapak Ibu, taduknya kafir. Kalau Rasulullah tidak moderat, pasti tidak akan ada peperangan. Mengapa? Rasulullah cukup berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tidak lesu siapa rakyat. Kalau orang Jibril situ beri malaikat. Pasal roh mereka pergi. Wassalamualaikum tanpa perang. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa Islam itu dibesarkan oleh moderasi. Artinya, kalau Islam kemudian tidak moderat, itu tidak sesuai dengan Islam. Sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, terutama hati-hati yang kuliah di luar, yang kuliah di Surabaya, yang kuliah di Jogja, kuliah di Malang, di Jakarta, di Jember atau dimanapun, saat ini aliran-aliran ekstremisme itu, para teroris itu mulai nyusup kepada mahasiswa. Caranya bagus dan halus kan? Jadi diakrabi, tiap hari ditanya, gimana sehat? Uangnya ada, kirimannya nggak telat. Kalau bilang nggak punya uang dikasih. Kalau bilang belum makan diajak ke warung, sampai akrab seperti saudara. Lama-lama diajak ke pengajian. Ayo ikut yuk halakoh. Halakoh apa? Kita kajian, kita diskusi. Di dalam diskusi itu persaudaraannya semakin akrab. Jadi mereka mengesankan seolah-olah memang mereka satu jiwa satu darah. Kalau kamu makan dari Indonesia, jangan diludahi Indonesia. Kalau kamu makan dari Kementerian Agama, jangan diludahi Kementerian Agama. Jangan menjelek-jelekan tempat di mana kamu mencari nafkah. Nah, bagaimana mungkin kita makan dari piring itu lalu kita ludahi itu? Mau nggak kita makan? Ya. Tapi ini masih mau, kan aneh berarti. Mari cobain, katakan dia. Cobain boleh katakan. Mencegah seperti ini. Tugas siapa? Tugas kita bersama. Ada yang tanya mungkin, kenapa sih yang ada moderasi itu ibu-ibu DWP, bapak-bapak kok tidak ada? Jawabannya mudah, karena biasanya yang tidak moderat itu ibu-ibu. Karena pendidik paling bagus, pendidik paling utama, dan pendidik paling pertama di keluarga itu siapa? Kalau ibu sudah moderat, maka anaknya bisa dipastikan menjadi anak yang makanya ibu-ibu dididik dengan moderasi seperti sekarang. Untuk memperkenalkan kepada ibu-ibu, moderasi itu apa? Moderat itu bagaimana? Fungsinya apa? Hal positif yang bisa diambil, manfaatnya apa? Ibu-ibu, semakin moderat seseorang, dia akan semakin cinta kepada orang lain. Dan semakin tinggi status seseorang, seharusnya dia dituntut semakin moderat. Seorang kepala KUA itu harus lebih moderat daripada staf KUA. Pengawas itu harus lebih moderat daripada guru. Saya harus lebih moderat daripada yang lain. Bayangkan kalau saya tidak moderat, Bapak Ibu sekalian, ada pegawai atas, ada pegawai pelanggar, mutasi. Dikit-dikit mutasi. Semakin dekat dia dengan derajat kewalian, ada kata tahu. Semakin moderat seseorang, semakin dekat dia dengan derajat kewalian. Wali itu orang yang dikasih Allah. Mengapa demikian? Begini,
tingkat kedewasaan tertinggi dalam tasawuf, Bapak Ibu. Tingkat kedewasaan tertinggi dalam ilmu tasawuf itu adalah ketika orang mengatakan kepada semua yang terjadi, dia mengatakan, oh iya, wajar. Bahkan sampai ada maling masuk ke rumahnya pun dia mengatakan wajar. Mengapa? Bisa jadi dia tidak punya pekerjaan, istrinya sedang sakit, empat-empatnya, anaknya 24 orang karena masing-masing istri itu punya anak banyak, sakit semua, dia pusing. Allah mentakdirkan sampai jadi malu itu bukan karena tidak ada alasan. Kamu kan kesulitan ekonomi kan? Iya. Kamu gak ada pekerjaan? Iya. Banyak utang? Iya. Dikasih uang. Ini lunasi utang kamu, mulai sekarang berhenti dari maling. Berhenti sungguhan dari maling. Karena apa? Karena moderasi. Jadi ibu-ibu kalau ada bapak-bapaknya kalau jadi pelajaran moderasi, karena para ayunan station ibu-ibu Galito adalah madrasah pertama bagi anak. Orang yang dekat di dalam keluarga, paling dekat dengan ibu, paling dekat dengan anak itu adalah dibandingkan dengan bapak. Bapak-bapak itu bisa cari nafkah, cari uang, kesempatan berdua, kesempatan berkumpul dengan anak-anak tidak. Tetapi kalau ibu-ibu, kesempatan berkumpul dengan anak-anak, dan biasanya anak-anak cenderung lebih terbuka kepada ibu daripada kepada. Memang itu takdir ibu untuk menjadi madrasah pertama. Kalau madrasah pertamanya sudah kuat, madrasah pertamanya sudah moderat, sudah bagus, maka anak didik ini akan menjadi anak didik yang berkarakter moderat. Sudah biru saja Rasulullah pasti berkata bagaimana kesalahan beliau, bagaimana beliau menghadapi umatnya yang banyak yang kelap. Ini moderat sekali. Mudah-mudahan maulid ini membawa kita kepada semangat untuk mencontoh moderasi yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, moderasi beragama yang juga ada nuansa maulidnya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Organisasi kemasyarakatan yang menghimpun apa? Yang menghimpun istri itu yang menghimpun apa? Yang menghimpun, ini maksudnya yang menghimpun dan membina istri ASN dengan kegiatan bidang pendidikan, sosbud dan ekonomi. Kan lucu. Jadi hasil munas tuh, yang sudah hasil munas dicatat ya di pusat bu. Jadi DWP ini mandiri bu sifatnya. Di sini kelasnya sudah ada nggak? Keaktifan di organisasi itu juga penting ibu. Jadi ibu yang tidak biasa belajar berbicara nanti bisa sendiri ibu. Jadi nanti ibu-ibu di sini nih bisa meskipun pakai bahasa Madura nggak apa-apa ibu. Bisa datang kan kita di dalam sini sapunya sesuai dengan aturan ibu-ibu. Nah, bisa. Jadi beda sapu tutupnya juga bisa. Kancingnya itu 4 bu biasanya. Menabi ibu saya kalau pakai di kancing lebih dari 4 kamu pas mau kancing dalam ibu kayak tara. Jadi ibu kami ibu siapa kita?
tahun 2023 dengan resmi saya bukan saudara sebagai pengurus unsur pelaksana dan wanita persatuan kantor urusan agama Kecamatan Pasongsongan. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan ikhlas dan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Saya, pengurus unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Pasongsongan. 1. Siap mengaktifkan kegiatannya sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. 2. Siap mengaktifkan anggotanya untuk bersama-sama memajukan Dharma Wanita Persatuan. 3. Siap berkoordinasi dengan organisasi induk Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. 4. Siap menumbuhkan, mengembangkan potensi ibu-ibu anggota yang memiliki kompetensi untuk meningkatkan sumber daya manusia anggotanya. Terima kasih, selamat bekerja. Saya mohon untuk Kecamatan Pasongsongan program kerjanya segera dibuat agar pelaksanaan DWP di Kecamatan Pasongsongan bulan depan sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.